Yo, selalu sobat luar kasih gue Raffi Dol. Yoi. Dengan opening yang sangat membentak, pasti lo kaget kan? Enggak, biasa aja. Oke, jadi gue aja yang kayak pedean, sorry. Oke, brother gitu. Gue udah lama gak bikin konten jadi kaku ya. Oke lah, jadi gue bikin segmen baru, segmen baru gitu ya kan. Namanya adalah Batas, baca utas. Yoi, yang mana utasnya itu dari Twitter. Oke, bagus anak-anak. Maaf ya, rada maksa gitu lawakannya. Jadi, Batas tuh kayak, ya gue bacain utas aja gitu. Bacain utas orang-orang gitu. Ini kesannya nyolong gak ya? Enggak lah ya. Kalau kasus gue udah ngomong gini lah ya. Dari nasi goreng biasa sampai nasi goreng luar biasa, semua memakannya tua dan muda. Oke, langsung aja. Kali ini gue mau ngebacain utas di segmen Batas ini dari Kunti Manis. Ya, nickname-nya Kunti Manis, ada bendera Indonya, terus @ohkunti. Ya ga? Utasnya apa sih? Ya, lo udah baca di judul dong, gitu ya ga? Ciri-ciri pacar yang setia adalah dia tidak pernah berbohong padamu tentang 10 hal ini, gitu. Agak lucu, tapi nggak lucu, gitu. Gimana gitu? Oke, langsung aja kita masuk. Pertama, menjadi dirinya sendiri di depan kamu. Jika pacar harus berpura-pura jadi orang lain di depan kamu, berarti hubungan kalian memiliki masalah. Kalau pada diri sendiri aja pacar udah gak jujur, gimana dia bersikap jujur dan setia padamu? Ini sama halnya kayak kata Bang Uus gitu. Jadi diri sendiri aja belum becus, apalagi jadi orang lain. Wah, biasanya quotes tuh kalau di channel Bang Uus. Oke, menurut gua sih kayak pacaran gitu ya lo harus nunjukin siapa lo gitu. Kalau bisa lo pas PDKT pertama kenal atau pertama kenalan, ya lo tunjukin aja siapa diri lo gitu. Biar nantinya kedepannya nggak ada kayak oh ternyata dia gini gitu. Mending di depannya langsung aja. Nggak semua orang bisa begitu sih, tapi lebih baik lo bersikap seperti itu gitu, menunjukkan diri lo sesungguhnya sebenar-benarnya waktu pertama. Dan kan nanti bisa jadi filtering juga buat lo, entah lo akan dalam memilih pasangan atau lo berteman gitu sih menurut gue. Oke, lanjut. Masih sambungan yang pertama. Pacar yang tepat adalah yang tidak takut mengekspresikan dirinya di depan kamu. Ya benar, ya emang sih awal-awal pertama ketemu gitu kayak malu-malu gitu. Cuman kalau misalnya udah lama tapi masih malu, kayak men lo kayak gimana gitu, so cool gitu. Kalau lo emang pantas cool, ya sah-sah aja. Tapi kalau menurut gua lo nggak pantas cool gitu, terus lo sok cool gitu, bakal jadi kayak cewek lo bakal kayak apaan sih lo gitu. Menurut gue sih gitu. Jadi kayak lo mau goblok aja di depan cewek lo. Yoi, jadi yang kedua, menceritakan impian dan masa depannya kepada kamu. Penting sekali untuk pacar menceritakan impian serta rencana masa depannya pada kamu. Pacar juga perlu memberitahu kamu apa saja aspek kehidupannya yang perlu diperbaiki atau diubah untuk masa depannya yang lebih baik. Misalnya, pacar memberitahu kamu dia ingin menduduki jabatan sebagai supervisor. Aduh, nggak nyampe gue. Dalam beberapa bulan ke depan, oke. Dan ada kemungkinan dia juga ingin traveling ke luar negeri untuk pekerjaannya. Oke, titik. Menceritakan apa sih tadi? Masa depannya dan impiannya gitu. Entah kayak lo ntar 5 tahun ke depan lo mau ngapain, lo cerita ke cewek lo gitu ya nggak? Terus kayak dan masa depannya, ya lo mau jadi apa gitu. Atau lo ngerencanain lo lagi ngapain, minggu depan ngapain, atau kayak 2 tahun lagi lo ngapain, terus lo lagi bikin apa nih gitu ya enggak, lo cerita lah sama cewek lo gitu. Nggak maksud ya sama. Oke, lanjut yang ketiga, memberitahu kamu, ngasih tahu lu cara dia ngelola uangnya. Bagaimana cara pacar menghabiskan uangnya memang sudah menjadi hak dia. Dia juga berhak memiliki rekening bank sendiri atau kartu kredit sendiri pribadi. Tapi dia juga harus bersikap jujur pada kamu tentang cara dia mengelola keuangannya dalam hubungan manapun, termasuk hubungan romansa. Transparansi sangatlah krusial. Jika pacar bersikap transparan tentang kondisi finansialnya, berarti dia memenuhi ciri-ciri pacar yang setia. Kita angkat topik yang enteng-enteng dulu ya, kayak mau makan deh gitu ya gak. Dia mau makan kan di restoran atau di cafe gitu. Kalau cewek sih kayak ya gua ya kalau mau bayar sendiri oke, dibayarin oke gitu. Cuman kalau cowok kayak ada cowok yang pede untuk bilang ntar PT-PT ya atau kolekan gitu ya gitu. Kolekan gitu. Tawuran ah. Terus ada juga cowok yang kayak malu gitu kalau mau bilang PT-PT gitu. Kayak harga dirinya tuh ntar kalau bilang PT-PT tuh jatuh gitu. Ada. Cuman kalau menurut gua sih lebih baik sih transparan aja gitu. Kayak beb, nanti makan yuk tapi ini ya patungannya gitu. Soalnya aku lagi nggak ada uang gitu. Kayak wah aku lagi ngepas gitu. Apa sih? Kalau lebih baik bilang begitu sih. Dan kalau cewek lo marah sih menurut gue. Dan lo belum kerja ya cuman kalau cewek lo ngerti, patut dipertahanin sih menurut gue
balik lagi menurut gue. Tapi banyak juga loh cewek-cewek yang kayak mau bayar sendiri gitu. Kan mau bayar nih, dia kayak udah pakai duit gue sendiri aja gitu, kayak patungan. Dia menyarankan untuk patungan gitu. Dan ada cewek yang gue misalnya mau bayar nih, aku mau bayar dulu ya gitu. Dia nggak basa-basi kayak ini gue bayar nih gitu, kayak gue pakai duit gue sendiri nih gitu. Enggak sih. Ada sih yang kayak gitu, ada. Cuman kalau menurut gue, kalau lo pacaran ya saling bantu aja lah. Ya kayak yang di quotes Instagram itu tuh, yang kayak misalnya lo nonton cowok lo yang bayarin tiketnya, terus ceweknya bayarin popcornnya, atau ya kayak timbal baliknya tuh ada gitu, kayak lo saling bantu sama pasangan lo sih gitu. Oke, lanjut nih yang keempat, keinginan untuk memiliki anak. Ciri-ciri pacar setia selalu jujur akan keinginan di masa depan. Salah satunya adalah keinginannya untuk memiliki anak atau tidak. Jika dia tidak ingin memiliki anak, pacar tidak akan segan-segan mengatakannya kepada kamu. Sebelum hubungan kalian berjalan dengan lebih serius. Jika dia ingin punya anak, dia akan memberitahu kamu berapa anak yang ingin dia miliki dan bagaimana cara dia ingin membesarkan anak kalian. Ya kalau misalnya gue sih kayak, ya ada cowok yang nggak mau nikah, ada cowok yang mau nikah. Dan ada yang udah mikirin nama anaknya selagi pacaran, ada yang udah ngerencanain besok kita nikah gini putus. Terus ada juga yang kayak mikirin gimana cara bikin anak. Enggak sih. Ya pokoknya gitu. Oke, lanjut yang kelima. Sorry ya kalau agak-agak gimana gitu, cuman ya udah lah ya. Kan lo tahu kan gue nggak jelas kan, jadi ya udah. Yang kelima nih, dia menceritakan masalah pribadinya pada kamu. Banyak orang yang mengaku setia, tetapi dia jarang bersikap jujur tentang kehidupannya di depan pacarnya. Padahal menceritakan masalah pribadi dan ketakutan personal sangatlah penting untuk kemajuan hubungan kalian. Jika pacar melakukannya kepadamu, artinya dia ingin meningkatkan keintiman emosional di antara kalian dengan memperlihatkan kerapuhan dirinya di depan kamu. Tidak itu saja. Kalian juga membuka peluang untuk memiliki hubungan yang open-minded dan bebas dari asumsi negatif. Kalau menurut gue, menceritakan masalah pribadinya kepada lo tergantung sih. Ya kalau misal masalah pribadi, oke lah, dia masalah pribadi masih mending, kayak aku tadi lagi gini nih di sekolah, atau tadi aku lagi kenapa-napa gitu, atau enggak aku tadi beraknya mencret gitu. Ya enggak? Itu masalah pribadi sih menurut gue. Gak butuh nyaman sih menurut gue. Ya nyamannya dikit. Takaran nyaman itu masih 1 lah, belum 100. Pokoknya gitu. Oke, lanjut yang ke-6 ya. Dia juga menceritakan masalah keluarga pada kamu loh. Ini relate nih sama yang kelima nih. Tapi bentar dulu. Menceritakan masalah keluarga memang agak tabu bagi sebagian orang. Tetapi jika kamu dan pacar ingin punya hubungan yang lebih serius, tidak ada salahnya kalian menceritakan masalah keluarga yang kalian hadapi. Masalah keluarga dapat mempengaruhi mood dan sikap kalian dalam hubungan. Jika terus disembunyikan, salah satu dari kalian pasti akan curiga dan kecewa karena tidak mau bersikap jujur. Misalnya cewek lo atau cowok lo ada masalah keluarga dan dia nggak mau cerita. Nah, kenapa dia nggak mau cerita? Ada 2 hal sih kalau menurut gua. Yang pertama, dia takut lo responnya menghakimi dia. Yang kedua, dia nggak mau ngasih tahu aja ke lo tentang masalah keluarganya, jadi dia pendem sendiri gitu. Kalau pasangan lo cerita ke lo, berarti dia udah kayak percaya sama lo, terus dia yakin kalau dia udah nyaman deh sama lo deh gitu. Terus pasti lo dianggap sebagai orang yang nyambung sama dia kalau ngobrol gitu. Dan mungkin dia mikir kayak, kalau gue cerita gue nggak akan dihakimi gitu. Padahal yang nggak tahu kan mood orang juga beda. Misalnya pasangan lo cerita masalah keluarga dan lo nggak mood untuk ngebales dan nggak mood untuk ngeladenin, lo cuma jawab kayak oh iya gitu, oh ya udah gini, kayak kurang aja gitu. Kan kelihatan tuh kalau orang mood enggak gitu. Cuman kan ada orang yang kalau chat tuh nggak semenarik itu ya. Nggak semenarik itu tuh gimana gitu. Iya nggak? Tapi kalau di real life dia kayak ngomong aja gua. Jadi itu sih, nyaman dulu. Ya enggak sih, percaya aja gitu. Ya lo kalau mau cerita masalah keluarga lo jangan lo langsung nembak lah kayak aku tadi keluarga aku gini. Ya lo coba tanya kayak kamu lagi sibuk nggak gitu, kamu lagi ngapain gitu, aku mau cerita nih gitu tentang keluarga aku gitu, kan lebih enak gitu. Lebih cowok lo juga, pasangan lo juga udah siap-siap gitu loh, kayak udah prepare kayak oh anjir kenapa nih dia gitu loh. Jangan langsung nembak gitu kayak, paham gak sih lo? Enggak, sama, gue juga gak paham. Yaudah, yang ketujuh ya, dia tidak menyembunyikan aktivitas ponselnya di depan kamu. Mengecek ponsel pasangan bukanlah pembuktian kesetiaan, tetapi pasangan juga tidak boleh menyembunyikan aktivitas ponselnya di depan kamu. Misalnya, pasangan menutupi layar ponselnya saat ada pesan teks masuk, atau sembunyi-sembunyi dari kamu saat dia menerima telepon. Kecuali pasangan punya alasan logis untuk menutupi aktivitas ponselnya. Dia tetap harus bisa percaya kamu tidak akan mengecek ponselnya saat dia sedang
tidak ada di tempat. Kayak iya sih, kalau cowok lo main HP gini-gini, ya kan, gini-gini kayak gini gitu, kayak lo patut curiga sih kalau pasangan lo begitu gitu ya. Terus kalau misalnya dia nggak ada apa-apa, dia mungkin ya udah dia kayak main HP aja begini gitu, malah layarnya sengaja diliatin ke lo gitu. Gue sih tipe orang yang males ya kalau dicek-cek HP-nya gitu sama orang lain gitu, karena menurut gue itu sebuah privasi gue, privasi kecil gue gitu, diganggu sama orang lain tuh kayak gimana gitu. Cuman kalau kayak emang nggak ada apa-apa, kenapa ya nggak, ya udah lihat aja gitu. Kalau gue sih bukan tipe orang yang kayak ngecek HP sih. Ya misalnya gue pacaran nih, kayak gue mikir kayak kalau lo macam-macam itu urusan lo gitu. Pokoknya jangan ngehe deh. Dan juga kadang pasangan lo tuh, cewek ataupun cowok, bisa ngecek HP lo secara diem-diem gitu. Itu menurut gue songong sih, gak sopan gitu sih. Ya walaupun niatnya baik, gini ya itu mah cuma pembelaan aja sih menurut gue. Ya kalau lo mau ngecek ya bilang lah, kayak minjem dong HP kamu gitu. Ya lebih ada etikanya aja sih menurut gue gitu. Bentar ya, aus. Yang kedelapan, dia terang-terangan menceritakan masa lalunya bersama mantan. Jika pacar enggan menceritakan hubungannya di masa lalu karena tidak mau kamu cemburu atau berpikir negatif tentangnya, berarti kamu bukanlah pacar yang baik sejak awal. Pacar yang secara terbuka dan jujur menceritakan pengalaman masa lalunya bersama mantannya, berarti dia membagi kesalahan dan hikmah yang dia pelajari agar tidak lagi mengulanginya denganmu. Pacar lo tahu nih kayak, oh lo dulu sama mantan lo begitu, ya udah lo kalau nggak suka kayak gitu ya udah kita rubah aja gini gitu. Kayak lebih terbuka aja deh, lebih jujur, saling curhat kan, saling sharing gitu, kayak dapat ntar ada poin-poinnya sendiri deh kalau lo sering curhat gitu sama pasangan lo. Dan lo sebagai pasangan juga jangan takut untuk berargumen gitu. Ntar kalau misalnya lo takut berargumen, pasangan lo nanti kayak dia berargumen terus lo cuma iya doang. Jadi kayak dia, menurut dia kayak apa yang diomongin dia tuh kayak bener terus gitu. Jadi nggak ada perlawanan argumen atau debat argumen di situ, jadi kayak kurang menarik aja gitu. Oke, lanjut yang kedua, dia tidak ragu memberitahu kamu jika dia sedang kesal atau sedih. Pacar yang setia tahu kalau dia menghindari argumen sama saja dengan menumpuk kebencian dan merusak hubungan. Itulah sebabnya dia selalu bersikap jujur soal perasaannya padamu. Jika dia marah, dia akan mengatakannya padamu dan memberitahu keinginannya untuk memperbaiki masalah di depan mata. Kalau lo lagi kesal, lagi bete, lo bilang aja gitu kayak, gue lagi bete nih, gue lagi bad mood nih, tar dulu ya chatnya gitu. Ya pokoknya lo bilang deh, jangan lo kayak lagi bahas gini-gini cuma balas oh iya, oke, sip gitu. Jangan, ya kurang-kurangin deh kayak gitu. Atau enggak lo tiba-tiba ngilang aja udah paling bener sih itu sih. Iya. Yang ke-10 nih, dia juga terang-terangan memberitahu kamu apabila dia tidak menyukai sesuatu. Pacar yang setia bukanlah pacar yang menyukai atau mengikuti segala kegiatan yang kamu geluti. Dia juga mampu bersikap jujur jika dia tidak nyaman dengan apa yang dia lakukan. Dia juga tidak segan-segan menolak ajakan kamu ke acara atau aktivitas tertentu jika dia tidak menyukainya. Di samping itu, dia juga sadar kapan harus melakukan kompromi demi kamu. Pasangan menurut gue nggak harus sama sih. Ngobrol nyambung gak nyambung bukan karena pasangan lo sih menurut gue, tapi gimana cara lo berkomunikasinya aja gitu. Itu kata Gofar Hilman. Setelah gue membaca itu jadi kayak oh iya juga ya. Kalau orang yang nggak sama-sama lo, kayak lo, kalau gue sih mikir kayak oh pasti di dia ada sesuatu yang gue nggak tahu gitu, atau mungkin ada kesamaan di antara kita berdua. Yang penting ngobrol aja dulu. Kayak selera musik beda ya nggak apa-apa gitu. Dia selera musiknya dangdut deh gitu, lo popang kayak gitu ya kan. Dan lo pasti di situ akan ya debat sih kayak enggak sih akan ini. Ntar lo dengerin popang ke pasangan lo dengerin dangdut ke lo gitu. Itu sih menurut gue gak harus sama sih gitu. Dan lo kalau mau diajak gini-gini, daripada lo nggak nyaman, daripada lo kayak nanti di sana kayak anjing apaan sih ini dalam hati lo berkata begitu, padahal lo sebelum berangkat udah iya banyak bacot tuh. Mending lo bilang aja kalau lo nggak mau aku nggak mau kesini karena gini. Dan pacar lo pasti ngerti kok. Ya ada sih yang nggak ngerti sih, ada gitu, nggak semuanya bisa ngerti gitu. Cuman ya lo kasih pengertian, lo ngomong dikit kayak gimana, jelasin apa gimana gitu. Ya bener sih, kayak dia juga sadar kapan harus melakukan kompromi demi kamu. Betul sekali, demi kesenangan berdua, bukan demi kesenangan satu orang. Satu. Oke, itu aja. Sorry. SC source ya dari kelascinta.com V3. Oke lah, jadi itu aja konten gua kali ini. Dibatas, baca utas, yoi. Nanti kalau lo mau baca sendiri tweetnya, utasnya
Bisa cek di deskripsi, gua taruh linknya di situ. Si dari Kunti Manis @ohkunti. Jadi sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Terima kasih juga buat yang udah nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, satu kata buat yang udah nonton video ini sampai habis, cakep. Sampai jumpa di batas-batas berikutnya.